Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Febriana dengan NIM B042236 dari kelas Gizi F, mata kuliah Gizi Darul Hidup, dengan dosen pengampu Andi Fatwa Tenri Rahayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai hubungan asupan protein dan status gizi ibu menyusui dengan kandungan protein air susu ibu. Pentingnya asupan protein untuk ibu menyusui. Pembentukan ASI. Protein merupakan bahan dasar utama dalam pembentukan ASI. Ibu menyusui membutuhkan asupan protein yang cukup untuk memproduksi ASI yang kaya akan nutrisi, khususnya protein untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, kemudian pemulihan pasca melahirkan. Protein berperan penting dalam proses pemulihan tubuh ibu pasca melahirkan. Protein membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan meningkatkan produksi sel darah merah yang diperlukan untuk mendukung aliran darah dan oksigenasi tubuh. Kemudian status gizi ibu menyusui. Yang pertama, status gizi baik. Ibu dengan status gizi baik memiliki cadangan protein yang cukup untuk mendukung produksi ASI dan pemulihan pasca melahirkan. Mereka cenderung memiliki kadar protein yang lebih tinggi. Yang kedua, status gizi kurang. Ibu dengan status gizi kurang mungkin mengalami kekurangan protein yang dapat memengaruhi produksi dan kualitas ASI. ASI mereka mungkin mengandung protein yang lebih rendah, sehingga bayi berisiko kekurangan nutrisi. Yang ketiga, status gizi buruk. Ibu dengan status gizi buruk sangat rentan terhadap kekurangan protein yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk produksi ASI yang rendah dan ASI yang tidak cukup bernutrisi. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi kandungan protein ASI. Yang pertama, asupan protein. Asupan protein ibu menyusui sangat menentukan kadar protein dalam ASI. Semakin tinggi asupan protein, semakin tinggi kadar protein ASI. Kedua, genetika. Genetika ibu juga dapat memengaruhi komposisi ASI. Beberapa wanita secara genetis memiliki kecenderungan untuk memproduksi ASI dengan kadar protein yang lebih tinggi. Yang ketiga, usia bayi. Seiring bertambahnya usia bayi, kebutuhan proteinnya meningkat. ASI yang diproduksi oleh ibu akan secara alami menyesuaikan dengan kebutuhan bayi, termasuk kadar protein. Yang keempat, kesehatan ibu. Kondisi kesehatan ibu seperti penyakit kronis, infeksi, atau kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi produksi ASI dan kadar proteinnya. Dan adapun metode pengukuran kandungan protein ASI. Yang pertama, metode Kejedal. Metode Kejedal merupakan metode klasik yang masih sering digunakan. Metode ini melibatkan proses digesti, distilasi, dan titrasi untuk menentukan kadar nitrogen total dalam ASI yang kemudian dikonversi ke kadar protein. Yang kedua, metode Biuret. Metode Biuret lebih cepat dan sederhana daripada metode Kejedal. Metode ini didasarkan pada reaksi antara protein dengan reagen Biuret, menghasilkan warna yang dapat diukur dengan spektrofotometer. Yang ketiga, metode Bradford. Metode Bradford menggunakan reagen Bradford yang bereaksi dengan protein, menghasilkan warna biru yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi protein. Yang keempat, metode Lowry. Metode Lowry melibatkan dua tahap reaksi. Tahap pertama melibatkan reaksi protein dengan reagen Folin Ciocalteu, menghasilkan warna biru yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi protein. Kemudian, hubungan asupan protein ibu dan kandungan protein ASI. Yang pertama, meningkatkan asupan protein. Kedua, meningkatkan kadar protein ASI. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan bayi optimal. Ada 3 status gizi ibu dan kandungan protein ASI. Yang pertama, status gizi baik, kadar protein ASI tinggi. Yang kedua, status gizi kurang, kadar protein ASI rendah. Yang ketiga, status gizi buruk, kadar protein ASI sangat rendah.
Adapun implikasi untuk kesehatan ibu dan bayi. Yang pertama, pertumbuhan bayi. Protein dalam ASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, termasuk perkembangan otak, otot, dan tulang. Yang kedua, kekebalan tubuh. Protein dalam ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Yang ketiga, kesehatan ibu. Asupan protein yang cukup membantu ibu menyusui dalam pemulihan pasca melahirkan dan menjaga kesehatannya. Berikut adalah rekomendasi asupan protein untuk ibu menyusui. Baiklah, kesimpulan dan saran saya, asupan protein dan status gizi ibu menyusui sangat berpengaruh terhadap kandungan protein ASI. Ibu menyusui perlu memperhatikan asupan protein mereka untuk memastikan produksi ASI yang cukup dan bernutrisi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih lanjut tentang hubungan asupan protein, status gizi, dan komposisi ASI. Profesional kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada ibu menyusui mengenai pentingnya asupan protein dan nutrisi lainnya untuk kesehatan ibu dan bayi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.